Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada kita sehingga kita boleh bersama lagi dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Untuk memulai saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena kebaikan-Mu, karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, pada minggu ini tajuk sekolah Sabat kita ialah Ulangan di dalam Perjanjian Baru. Bagaimana buku ulangan digunakan dalam Perjanjian Baru? Apa pelajaran yang kita dapatkan dari buku-buku tersebut? Nah, saudara, kalau kita perhatikan ayat hafalan kita, Matius 4 ayat 4 katakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti sahaja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Pada minggu ini saudara, tema pelajaran kita keseluruhannya, kita akan membahas tentang ada tertulis, yaitu firman Tuhan. Kemudian kita membahas tentang hidup oleh firman Tuhan. Kemudian kita membahas tentang hukum dan kasih karunia. Dan yang terakhir kita juga membahas seorang nabi seperti aku. Dan siapa nabi tersebut? Dan lain tidak bukan, Yesus Kristus sendiri. Nah saudara, kalau kita lanjutkan pelajaran kita, bagaimana para penulis Perjanjian Baru menggunakan kitab ulangan? Apa yang dapat kita pelajari daripada mereka ini? Kitab ulangan banyak dikutip dan dirujuk di dalam Perjanjian Baru. Kitab ini digunakan sebagai sumber kekuasaan untuk membuktikan gagasan dan doktrin, yaitu dasar kepercayaan melalui atau dari Alkitab. Dan untuk membahas pelajaran ini saudara, kita akan membahas mengikut tajuk-tajuk yang dipaparkan di screen. Kita langsung ke tajuk yang pertama, yaitu ada tertulis. Bagaimana Yesus sendiri menggunakan firman Tuhan itu melawan iblis, dan apa penerapannya dalam kehidupan kita seharian. Matius 4 ayat 7, 10, dan 4 katakan, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis. Nah saudara, situasi ini, kalau kita ingat kembali, itu tentang situasi di mana Yesus sedang berhadapan dengan syaitan. Yesus tidak berhujah dengan syaitan dan tidak berdebat dengannya. Apa yang dia lakukan, apa yang Yesus lakukan, dia hanya mengutip kitab suci. Karena sebagai firman Tuhan, firman itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ibrani 4:12. Dalam setiap case, firman yang dia petik berasal dari buku ulangan. Betapa menariknya Yesus ketika di padang gurun memilih untuk mengutip ayat yang diberikan kepada Israel di padang gurun juga. Saudara, lihat bagaimana begitu uniknya Yesus di padang gurun dan bangsa Israel juga di padang gurun menerima perkabaran tersebut. Saudara, kita lihat secara ringkas di skrin Anda dalam buku Matius dan juga buku ulangan. Di dalam Matius 4 ayat 3, puaskan rasa laparmu yang Yesus gunakan untuk melawan setan. Dan itu dikutip dari buku ulangan 8 ayat 3. Allah menyediakan makanan fisikal dan rohani. Kemudian ayat yang kelima sehingga 6. Yesus mengatakan pada iblis, buktikan bahwa engkau percaya pada Tuhan. Ini dikutip dalam buku ulangan 6 ayat 16. Yaitu kita percaya pemeliharaan Tuhan setiap hari. Dan yang terakhir, Matius 4 ayat 8 hingga 9. Akui bahwa aku adalah penguasa dunia ini. Itu dikutip dari buku ulangan 6 ayat 13. Dan itu tentang hanya Tuhan yang layak kita hormat dan sembah. Seterusnya tajuk yang kedua yaitu mengangkat muka. Mengangkat muka kepada siapa? Apa persamaan kepada semua manusia di muka bumi ini pada pandangan Tuhan? Roma 2 ayat 11 katakan, sebab Allah tidak memandang bulu. Perjanjian baru beberapa kali menyatakan bahwa semuanya sama di hadapan Tuhan. Ini seharusnya menjadi poin yang jelas bagi gereja mula-mula. Karena orang-orang Yahudi mengetahui perkabaran di dalam kitab ulangan. Yaitu yang pertama,
Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Ulangan 10 ayat 17. Di sini saudara, mereka berjuang untuk menerima bahwa Tuhan tidak menunjukkan pilih kasih, bahkan kepada orang-orang bukan Yahudi. Kita semua, di hadapan Tuhan tidak ada pengecualian. Kita semua memerlukan keselamatan. Terusnya tajuk yang ketiga, yaitu terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Apa makna terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib? Dan siapa manusia ini? Galatia 3 ayat 13. Perhatikan saudara. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Paulus mengutip Ulangan dalam Galatia untuk mengajar bagaimana orang percaya berhubung dengan hukum. Yaitu yang pertama, berusaha untuk selamat dengan menaati hukum adalah sia-sia. Yang tertulis dalam buku Ulangan 27 ayat 6. Dan dikutip dalam Galatia 3 ayat 10. Yang menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk diselamatkan oleh hukum Taurat adalah dengan menggenapinya dengan sempurna. Dan siapa yang datang menggenapinya adalah Yesus Kristus. Itu adalah sesuatu yang hanya boleh dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan yang kedua, poin kedua, pembebasan dari kutuk hukum Taurat. Ulangan 21-23 dikutip di dalam Galatia 3:13 untuk menjelaskan bagaimana Yesus menanggung dosa-dosa kita di kayu salib. Menderita kutuk hukum yang seharusnya diderita oleh orang-orang berdosa. Tetapi Yesus menerimanya. Paulus menggunakan kutipan dari kitab Ulangan untuk mengakhiri argumen tersebut. Kita tidak dapat diselamatkan dengan menaati hukum, hanya dengan menerima pengorbanan Kristus. Kita masuk ke tajuk yang keempat, yaitu seorang nabi seperti engkau. Siapa nabi tersebut? Apa peranan nabi tersebut? Kisah 3:22 katakan, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dalam buku Ulangan, Musa memenuhi dua peranan utama, yaitu dia atau Musa adalah seorang nabi yang menyampaikan perkabaran Tuhan kepada orang-orang Israel atau di sekitarnya pada ketika itu. Dan yang kedua, Musa menjadi pengantara antara Tuhan dan manusia. Di dalam pidato perpisahannya, Musa mengatakan kepada bangsa Israel bahwa Allah akan membangkitkan seorang nabi seperti dia. Itu tertulis dalam buku Ulangan 18 ayat 15 dan 18. Dan pernyataan itu ditafsirkan sebagai acuan kepada Mesias yang dituliskan di dalam buku Perjanjian Baru, Yohanes 4 ayat 25. Saudara, luar biasa bagaimana buku Perjanjian Lama ini, khususnya buku Ulangan, dikutip di dalam Perjanjian Baru. Petrus menggunakan rujukan ini untuk apa? Menunjukkan kepada Yesus di dalam pidatonya di Serambi Salomo. Stefanus juga menggunakannya dalam pidatonya di hadapan Sanhedrin. Yesus adalah Mesias. Dia adalah pengantara kita di hadapan Bapa. Dia menggenapi janji Tuhan kepada umatnya di dalam buku Ulangan 18. Dan yang terakhir, pembahasan kita bertajuk perkara yang menakutkan. Apa yang menakutkan? Apa tanggung jawab kita dalam hal ini? Ibrani 10 ayat 30 katakan, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Paulus
mengutip Ulangan 17 ayat 6 dalam suratnya kepada orang Ibrani untuk mengingatkan mereka tentang hukuman yang patut bagi mereka yang melanggar hukum Musa. Dia menjelaskan bahwa mereka yang menolak darah Kristus akan menerima hukuman yang lebih buruk. Saudara, begitu memberikan keyakinan kepada kita bagaimana buku di dalam Perjanjian Lama, buku Ulangan ini sangat penting sehingga dibawa atau dikutip di dalam buku Perjanjian Baru. Di sini saudara, dalam buku Ulangan 32 ayat 35 dan 36. Di sini mengingatkan orang Ibrani bahwa Allah akan segera menghakimi umatnya. Kemudian dia akan melakukan pembalasan kepada mereka yang akhirnya menolak anugerah yang mereka terima dahulu. Ini tertulis dalam buku Ibrani 10 ayat 30. Di sini saudara, kesimpulan Paulus sangat berharga bagi kita hari ini. Apa kata Paulus? Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Saudara, luar biasa bagaimana firman Tuhan ini saling melengkapi dan membuatkan iman kita terus bertumbuh dengan kuat. Pena Inspirasi juga menjelaskan, Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Lihat saudara, buku Ulangan dengan buku Perjanjian Baru. Kitab suci harus dibandingkan dengan kitab suci. Para murid harus belajar melihat kata secara keseluruhan dan melihat hubungan bahagian-bahagiannya. Saat kita mempelajari Perjanjian Lama, kita akan menemukan mata air hidup yang menggelegak, di mana pembaca yang ceroboh hanya melihat gurun. Perjanjian Lama menyoroti yang baru, dan yang baru atas yang lama. Masing-masing adalah wahyu dari kemuliaan Allah di dalam Kristus. Kristus sebagaimana dimanifestasikan kepada para bapa, sebagaimana dilambangkan dalam upacara pengorbanan, sebagaimana dilambangkan dalam hukum, dan sebagaimana diungkapkan oleh para nabi, adalah kekayaan Perjanjian Lama. Itu makanya saudara, kalau kita perhatikan pelajaran sekolah Sabat kita boleh menyimpulkan bahwa buku-buku dalam Perjanjian Baru mempunyai message yang sama dengan buku Ulangan, yaitu yang pertama, menggunakan firman Tuhan dalam kehidupan harian. Dan yang kedua, semua manusia di pandangan Tuhan berharga dan memerlukan keselamatan. Yang ketiga, kita harus bersyukur kepada Yesus karena telah berkorban untuk kita. Dia menjadi pengantara, dia menjadi pembela dan nabi bagi kita. Dan yang terakhir, kita dipanggil untuk merespon panggilan Tuhan untuk bertobat, untuk menjadi penurut, untuk menjadi tetap setia, untuk menjadi tetap semangat, dan untuk tetap positif sampai Maranatha. Jadi saudara, sampai di sini ringkasan pelajaran sekolah Sabat kita. Semoga ini boleh membantu kita di dalam pelajaran kita pada minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena sekali lagi kami bersyukur karena Kau hadir bersama-sama di dalam pelajari pelajaran sekolah Sabat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.